Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Farita Putrutama dengan NIM 102062410020. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas 2 di matkul Sistem Basis Data, yaitu tentang store prosedur, trigger, dan DCL menggunakan MySQL. Jadi langsung saja saya implementasikan. Langkah pertama, saya akan membuat database name dengan namanya yaitu tugas 2 SPD. Klik create. Nah, database berhasil ditambahkan. Kemudian saya akan membuat tabel. Tabel di sini saya samakan dengan yang ada di soal. Saya kopas, kemudian klik kirim. Nah, berikut tabel sudah saya buat. Kemudian saya akan menambahkan data-data yang ada pada tabel obat dan transaksi obat. Saya ambil dari soal, saya copy, lalu saya paste di sini, kemudian klik. Nah, menambahkan data sudah berhasil ditambahkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat trigger. Jadi, trigger ini itu akan mengambil harga obat dan kemudian mengalihkan dengan jumlah obat dan menyimpan totalnya di log transaksi. Langsung saja, gitu. Bikin, kemudian ke declare, harga, harga, integer. Lalu, mengambil harga obat dari tabel obat itu menggunakan select harga obat into di harga from obat where ID obat dengan new.id underscore obat. Kemudian masukkan data ke log transaksi obat itu ada insert into log transaksi obat. Ini ada ID transaksi sama total harga. Selanjutnya ada new.id transaksi sama new.id ke jumlah obat dikali dikali v harga. Ada M lalu kemudian klik nah, trigger telah berhasil dibuat. Setelah itu kita akan menguji dengan insert into transaksi obat, ininya ID pasien sama ID obat dan jumlah obat. Values-nya ada 4, 101 sama 2. Nah, berhasil mendapatkan datanya. Setelah itu, ini data from log transaksi obat. Ini untuk mengecek datanya. Seperti itu. Nah, ada ya ini berhasil. Ada ID lognya 1, ID transaksinya 4, dan total harganya 10.000. Lanjut ke tas 4 yaitu store prosedur. Di sini saya membuat store prosedur tersimpan di tabel tambah obat. Tujuannya untuk user itu cukup memanggil prosedur tanpa harus menulis query insert secara manual. Langsung ke codingannya. Jadi bisa create prosedur tanda dan status obat in ID pasien ini integer lalu ID ID obat begin insert into transaksi obat ID pasien ID obat sama ID sama jumlah obat ya. Kemudian selanjutnya terus ada p.fp underscore ID. Ini header ya, jumlah. Nah, prosedur berhasil dibuat. Itu kita akan menguji prosedurnya menggunakan call. Jadi formulanya itu call tambah obat 160 volume coba 103 lima. Oke, kalau begitu.
Nah, berhasil ya, berhasil menambah. Kemudian tampilkan datanya dengan select. Select from transaksi open. Sama select from oke. Oke, ini menampilkan dari transaksinya 6, juga 103 ini jumlah bagian 5. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatur hak akses menggunakan data control language atau disebut dengan DCL. Di sini saya akan mencontohkan user reka hanya bisa insert data dan user data hanya bisa select data. Langsung saja saya contohkan. Karena sampai saya ada di folder D, maka saya akan pindahkan terlebih dahulu di folder D. Sudah, dan klik cd sampai p slash mysql voice bin. Nah, kemudian kita login ke mysql menu root menu. Nah, di passwordnya ini kita kosongkan saja. Kemudian kita masuk ke database yang sudah dibuat menggunakan use tugas 2 SPDF. Ya, lalu enter. Nah, sudah masuk ke database-nya. Setelah itu kita akan membuat user Reka yang dimana hanya bisa insert data menggunakan create user Reka at host identify by Reka 123. Kemudian enter. Berhasil. Kemudian kita akan memberi hak akses insert data menggunakan grant insert on tugas 2 SPT titik bintang to Reka at local host. Berhasil. Kemudian kita aktifkan aksesnya menggunakan flash privileges. Nah, berhasil. Nah, kemudian kita akan menguji apakah user Reka itu benar-benar bisa insert data. Langkah pertama yaitu kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke user Reka menggunakan MySQL main Reka main main enter. Passwordnya tadi yaitu Reka 123. Nah, kemudian kita masuk ke database tugas 2 SPT use tugas 2 SPT. Nah, database tadi ubah. Kemudian kita coba perintah insert karena user mereka itu memiliki akses untuk insert tersebut menggunakan insert into ID obat, nama obat, kemudian sama values-nya di sini saya akan masukkan 200 202. Kemudian nama obatnya itu Lexil dan harganya itu 40.000. Oh, nama, mohon maaf, ini harusnya ada underscore ya, oke. Nah, berhasil. Nah, setelah itu kita mencoba perintah select dan harusnya tidak boleh dilakukan karena di user Reka ini hanya bisa insert data. Kita coba menggunakan select from obat 120. Nah, ini terjadi error ya. Nah, setelah itu kita akan membuat user Avareta dan hanya diberi akses untuk select data. Kita exit dulu di user Reka sheet. Nah, kemudian kita masuk ke root MySQL main
U, root, main, P. Password-nya didapatin, kemudian kita create user Alvaretta at localhost identi identify by Elva 123. Oh, kita masukin jus database dulu, tugas 2. Nah, kemudian kita create usernya, baru kita create at localhost identify by Elva 123 user adalah, jadi kita enter. Astagfirullah. Kita ini dulu, kita dapatin ini create user at localhost identify by maaf Elva 123 register vanita dengan GPPP. Setelah itu kita enter. Nah, berhasil. Kemudian kita akan memberikan hak akses ya, select data menggunakan grant select on tugas 2 SPD titik tuh vareta at local host. Nah, ini ketiknya lupa. Bentar. Nah, berhasil. Kemudian kita akan memberikan mengizinkan membuka aksesnya menggunakan flash privilege. Nah, berhasil ya. Nah, kemudian kita akan menguji di server Avareta. Langkah pertama yaitu exit terlebih dahulu, kemudian login ke akun Avareta yaitu MySQL menu Avareta np. Tadi passwordnya yaitu LH123. Oke, setelah berhasil login, kemudian kita masuk ke database-nya yaitu use tugas 2 SBD. Nah, berhasil. Kemudian kita uji select karena user Avareta diberikan hak akses untuk select data, yaitu dengan select bintang from obat 120. Nah, ini datanya ada paracetamol, amoxicillin, antasida, ada sunmark, dan juga ada Lactozil yang tadi saya sudah tambahkan. Nah, sekarang kita uji user untuk insert. Harusnya akan muncul error karena user Elvareta ini hanya diberikan hak akses untuk select data saja. Mari kita coba insert into obat underscore 120 obat oh, sama nama obat dan harga values 200 203. Terus obat di sini proma harganya itu 15.000. Nah, error ya teman-teman, error ya. Oke, cukup segitu saja video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah melihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.